Shalom, berikut panduan mengikuti ibadah online GSKI Gajah Mada. Siapkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Ikut memuji, menyembah, berdoa, dan meresponi firman Tuhan. Matikan notifikasi lain di gadget Anda agar dapat fokus selama ibadah. Subscribe YouTube channel GSKI Gajah Mada dan aktifkan tombol notifikasi untuk update ibadah terbaru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Mari kita siapkan segenap hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan, tulus dari hati kami. Terima kasih untuk penyertaan Engkau. Haleluya. Bersyukur Tuhan untuk segala kasih, segala penyertaan, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa
Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Katakan Tuhan Allah. Semua, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Kita lebih lagi memuji Tuhan. Hadir di tengah-tengah kita semua. Dengan sepenuh hati kita naikkan pujian ini. Dengan semangat katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan sangat senang. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan segenap hati kita. Kita mau dibentuk oleh firman yang akan disampaikan. Karena Engkaulah Allah kami Tuhan.
Kita ulangi lagu ini sekali lagi lebih sungguh. Katakan bahwa aku Tuhan. Bersama-sama. Aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan, ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang, tenggelam di hadirat-Mu, beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Katakan karena Engkaulah, karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian. dengan tulus katakan, Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan karena Engkaulah, karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian. Di keabadian-Mu, di keabadian-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat marifat bagi beliau, sehingga apa yang akan disampaikan merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya di dalam kebenaran firman-Mu ini, di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita ada sebagaimana ada hanya karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan semata-mata. Di tengah-tengah pandemi atau wabah COVID-19, kita masih bisa ada sebagaimana kita ada ini, sungguh karena anugerah dan berkat Tuhan semata-mata. Saudara, satu hal yang pasti akan kita alami
yaitu kematian. Dan setelah kematian, saudaraku, setelah kematian kita akan menghadapi pengadilan, saudara. Ya. Dan itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya, kita akan pasti menghadapi kematian dan setelah itu pengadilan. Itu sesuatu yang pasti. Pasti. Dan itu bisa terjadi kapan saja, saudara. Ya, kapan saja, di mana saja, melalui sarana apa saja. Kematian, lalu setiap orang harus menghadap pengadilan Tuhan. Menghadap pengadilan Tuhan artinya setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia lakukan selama ia hidup di bumi. Jadi selama dia hidup di bumi, dia menghadapi, dia harus mempertanggungjawabkan. Saudara, sesuatu yang pasti seperti kematian dan pengadilan harus kita hadapi dengan sikap berjaga-jaga, saudara. Ya. Kalau kita melihat kehidupan banyak orang, saudara, orang-orang pada umumnya mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok. Dan orang tua sering menasihati anak-anaknya untuk sekolah dengan rajin, kuliah dengan giat, ya, melatih diri dalam berbagai kecakapan supaya anak-anak mereka dapat mandiri, ya, bisa mencari nafkah dengan baik. Maka seringkali kita mendengar orang-orang tua ketika memarahi anaknya, ya, orang tua berkata, nanti kamu jadi apa kalau begini terus? Kamu jadi apa kalau begini terus? Nah, ada anak-anak yang ketika ditegur orang tuanya, kamu mau jadi apa kalau begini terus? Jawabnya, ya jadi manusia, gak jadi monyet katanya. Ya, mau jadi apa kalau kamu begini terus, nak? Ya jadi manusia lah, mam, gak jadi monyet. Oh iya, tetap jadi manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Manusia yang bagaimana? Artinya manusia yang berkualitas tinggi atau manusia yang berkualitas rendah. Nah, kalau seseorang memiliki konsep bahwa kualitas hidup seseorang itu ditentukan oleh harta, maka tentu saja, saudara, anak-anak diarahkan untuk memiliki harta, ya. Tentu anak-anak diarahkan untuk memiliki harta. Jadi kalau memiliki harta namanya menjadi manusia. Kamu jadi apa nanti? Jadi manusia tentunya. Tapi manusia yang tidak miskin, manusia yang berharta banyak. Kalau orang tua memiliki konsep bahwa keberhasilan seseorang ditentukan oleh pendidikan, maka ia mengarahkan anaknya untuk memiliki gelar, ya, memiliki gelar akademis. Jadi kalau menjadi seorang sarjana, magister atau doktor, itu dianggap sukses. Menjadi manusia artinya menurut konsep orang tua yang memandang gelar itu nilai kehidupan, maka harus bergelar namanya jadi manusia. Manusia yang sukses. Kalau orang tua memiliki konsep bahwa yang sukses itu orang yang berkedudukan tinggi, memiliki jabatan dan kekuasaan, maka ketika orang tua berkata, kamu mau jadi apa? Maksudnya jadi manusia memang, tapi manusia yang berkedudukan tinggi, manusia yang memiliki jabatan dan manusia yang memiliki kekuasaan.
itu menjadi irama manusia pada umumnya, filosofi manusia pada umumnya demikian, saudara. Bagaimana menjadikan anak-anak mereka manusia. Manusia sesuai dengan konsep mereka. Tetapi orang tua ini lupa satu hal, bahwa anak-anak atau siapapun kita pasti meninggal dunia. Pasti meninggal dunia. Setelah meninggal dunia akan menghadapi penghakiman. Setelah meninggal dunia pasti menghadapi penghakiman, saudara. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan serius. Setelah meninggal dunia pasti menghadapi pengadilan. Nah, di sini banyak orang tidak mempersiapkan dirinya sendiri dan tidak mempersiapkan anak-anaknya, keluarganya, atau orang-orang yang dikasihi untuk memperhatikan hal tersebut. Ya. Karena memandang bahwa hal itu memang tidak perlu dipersoalkan. Memandang hal itu tidak penting. Yang penting itu kaya, bagi yang memiliki konsep kekayaan itu menjadi nilai. Yang penting bergelar, berkedudukan. Begitu, saudara. Begitu. Sehingga tidak mempersiapkan dirinya sendiri dan tidak mempersiapkan anak-anaknya untuk menghadapi realitas kematian dan setelah itu pengadilan. Tidak dipersiapkan. Nanti anaknya juga menularkan filosofi hidup seperti ini kepada dirinya sendiri dan kepada anaknya. Dan seterusnya. Nah, dunia ini sebenarnya makin fasik, saudara. Makin fasik artinya manusia makin tidak peduli hukum Tuhan. Dan tidak peduli Tuhan sendiri. Ini mengerikan, saudara. Sangat mengerikan. Oleh sebab itu pada pemberitaan firman Tuhan pada perjumpaan kali ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mewaspadai. Untuk mewaspadai bahwa kehidupan kita pasti berakhir pada kematian dan setelah itu pengadilan. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk benar-benar mewaspadai realitas ini dan berjuang untuk memikirkan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi realitas kematian. Ya. Jangan sampai, saudara, ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak siap ketika harus menghadap pengadilan Kristus. Jangan sampai, ya, tidak siap menghadap pengadilan Kristus. Firman Tuhan mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Nah, kita harus mengenakan kebenaran ini di dalam hidup kita. Kita sebagai orang tua, ya, kita yang lebih dulu mengenakan kebenaran ini. Dan orang yang benar-benar mempersiapkan diri menghadapi kematian dan benar-benar mempersiapkan diri menghadapi pengadilan, itu berbeda dengan orang yang tidak memandang kematian sebagai realitas. Nah, hampir semua orang tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian dan pengadilan. Hampir semua orang. Ya, sedikit sekali, hampir tidak ada orang yang benar-benar mempersiapkan diri menghadapi kematian dan pengadilan Allah. Jangankan jemaat awam. Ya, enggak usah bicara mengenai orang ateis yang tidak percaya Allah. Jelas mereka tidak mempersoalkan itu. Orang Kristen sendiri tidak mempersoalkan. Banyak, maksud saya.
Ya, hampir semua. Tapi jangankan jemaat, aktivis gereja dan pendeta pun tidak memperkarakan hal kematian dan pengadilan ini secara proporsional atau secara benar. Ya, saya bicara ini karena saya melihat hidup saya sendiri dan melihat orang-orang di sekitar saya. Saya dibesarkan di lingkungan sekolah tinggi teologi, dibesarkan dalam lingkungan sinode, dibesarkan dalam lingkungan pelayanan penggembalaan gereja. Saya menyaksikan itu. Nah, saya bersyukur ketika Tuhan menjamah saya dari tahun 2008, 2007 ya, mulai 2008, 2009. Ketika Tuhan mengubah hidup saya, ya, dan terus Tuhan memberikan saya perubahan-perubahan, apalagi ketika mulai memasuki pandemi, saya makin melekatkan diri kepada Tuhan, dan saya mengerti, bukan hanya secara kognitif, saya menghayati betapa dahsyatnya kalau seseorang itu terpisah dari Allah. Sebelum saya menyampaikan firman ini, tadi saya bertemu dengan beberapa hamba-hamba Tuhan dan mereka mempercakapkan mengenai neraka. Lalu salah seorang hamba Tuhan bertanya, Pak Eras, kenapa tidak ada buku khusus mengenai neraka? Lalu ada satu yang menjawab, bukan saya. Oh ada Pak, tapi dalam bentuk diktat kecil. Saya sendiri lupa bahwa saya pernah membuat semacam diktat kecil pada waktu seminar mengenai neraka. Lalu yang lain berkata, Pak Eras pernah bicara. Kenapa kita tidak terlalu fokus bicara mengenai neraka? Karena kita memang tidak akan masuk ke sana. Oh, saya juga diingatkan pernyataan saya sendiri itu. Dan memang benar. Kita tidak perlu mempersoalkan neraka karena memang kita tidak akan masuk ke sana. Nah, lalu saya tambahkan satu kalimat. Dan kalimat ini saya bagikan kepada saudara-saudara. Saudara, keterpisahan dengan Allah itu sudah merupakan penderitaan yang lebih dari segala penderitaan. Jadi kalau kita membayangkan neraka atau menggambarkan neraka, seperti misalnya kalau orang suka menipu, mulutnya ditusuk pakai seperti tombak. Ya. Mata, kalau orang suka nonton film-film porno atau jorok, matanya diculek atau dicungkil dan lain sebagainya, ya. Bentuk penggambaran penderitaan, siksaan di dalam neraka itu. Nah, mereka, ya, banyak orang ya menggambarkan neraka seperti itu. Bahkan pernah seorang pendeta katanya pernah ke neraka dan melihat siksaan seperti itu. Orang yang lidahnya suka dusta ditarik keluar, dipotong, dan seterusnya. Lalu saya katakan sebenarnya penderitaan terpisah dari Allah itu lebih dari siksaan apapun. Siksaan-siksaan dalam bentuk fisik, ya, itu sebenarnya belum bisa menggambarkan betapa dahsyatnya keadaan orang yang terpisah dari Allah. Betapa dahsyatnya, tak terbayangkan kalau sampai seseorang terpisah dari Allah. Tidak terbayangkan sama sekali, saudara. Tidak terbayangkan sama sekali. Kalau sampai seseorang itu terpisah dari hadirat Allah. Tidak ada penggambaran yang bisa menandingi penderitaan seseorang yang terpisah dari Allah. Dan mestinya, saudara, keadaan yang mengerikan jika seseorang terpisah dari Allah itu sudah mulai dirasakan orang sekarang sejak hidup. Bukan nanti saja
Tapi sejak hidup kita harus sudah merasakan betapa menderitanya orang yang terpisah dari Allah itu. Nah, betapa menderitanya orang yang terpisah dari Allah itu. Sejak sekarang ini kita mestinya sudah merasakan betapa menyakitkan penderitaan orang yang terpisah dari Allah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kebutuhan kita dalam hidup ini sebenarnya hanya Tuhan saja. Rongga kosong dalam jiwa kita itu tidak akan dapat diisi oleh siapapun dan apapun, saudara. Nah, kalau orang bisa menghayati hal ini, maka dia tidak akan sembarangan hidup. Dia tidak akan menoleh ke belakang, artinya tidak akan mencintai dunia dengan segala isinya. Pasti, saudaraku. Jadi kalau orang benar-benar ya saudara, memiliki penghayatan yang benar, bahwa terpisah dari Allah itu mengerikan, maka dia berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dia berusaha meninggalkan percintaan dunia dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan di dalam hidup ini, saudara. Dia akan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup ini. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan, itu bukan karena kita membutuhkan sakit penyakit semata-mata. Bukan karena kita membutuhkan pertolongan masalah hutang piutang, masalah bisnis, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Tidak salah memperkarakan ini di hadapan Allah. Tidak keliru, karena memang Tuhan itu sumber pertolongan kita. Gunung batu perlindungan dan pertolongan kita. Tetapi kita harus makin dewasa, saudaraku. Dan bisa menghayati singkatnya hidup ini, ya. Kita bisa meninggal kapan saja, di mana saja, melalui apa saja kok. Makanya kita harus menghayati realitas rentannya hidup kita. Rentannya hidup kita ini, saudara. Ya, bisa kapan saja meninggal, dan setelah meninggal kita diperhadapkan kepada pengadilan, dan di dalam pengadilan diputuskan apakah kita bersama dengan Allah di dalam kemuliaan atau dibuang ke dalam neraka kekal. Nah, pertanyaannya, siapa yang dibuang ke neraka kekal? Mereka yang tidak merasa membutuhkan Tuhan dalam hidup ini selama di dunia. Orang yang tidak merasa membutuhkan Tuhan pasti tidak akan menempatkan Tuhan secara proporsional di dalam hidupnya. Pasti ada sesuatu yang dianggap lebih berharga atau bernilai, saudara. Dan orang-orang pada umumnya jiwanya telah rusak atau sesat. Ya, kesepian mereka, kekosongan mereka, mereka pikir disebabkan karena kurang kaya, belum punya jodoh, yang sudah menikah karena belum punya anak, sudah punya jodoh anak, karena merasa bahwa ia tidak mampu memberi fasilitas yang memadai untuk keluarganya. Itu saudaraku, faktanya demikian. Jadi kekosongan jiwa yang dimiliki oleh banyak orang rata-rata karena masalah-masalah dunia fana ini. Sehingga tidak melihat kebutuhan utama di dalam hidup. Apa itu kebutuhan utama? Ya, seperti yang tadi saya katakan, saudaraku. Yang dibutuhkan itu mestinya Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak ada yang kita butuhkan lebih dari Tuhan. Ada satu kalimat lagu saya ya, saudara, di refrennya. Kalimatnya begini. Ku mengasihimu, ku menghormatimu,
Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Ada kalimat di syair lagu ini. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Saudara, bagaimana kita mulai sejak di dunia ini sudah merasakan pentingnya hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, orang tua yang tidak mengenal kebenaran mentransfer, mengimpartasi, menularkan spirit atau gairah yang tidak tepat. Apa itu, saudaraku? Ya tadi saya sudah sampaikan. Kamu jadi apa kalau besar? Kalau anak yang bandel bisa menjawab jadi manusia lah, Pap. Mau jadi monyet memangnya. Tapi manusia macam apa? Kalau manusia yang Papa ingin, manusia yang punya uang. Yang lain berkata punya gelar. Yang lain berkata punya kedudukan dan pangkat. Yang lain berkata ya wajar lah. Jadi manusia yang wajar lah, artinya punya jodoh, punya fasilitas rumah, pekerja, gaji cukup. Tetapi orang tua tidak menularkan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan adalah Tuhan. Anak-anak harus mulai diajar bahwa ada kekosongan dalam jiwa manusia yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun. Sebab kekosongan jiwa itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Nah, kehausan jiwa orang tua terhadap Tuhan harus ditularkan kepada anak. Sehingga anak mengerti bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang artinya membutuhkan Allah juga. Bahkan mestinya kalimat yang benar, Tuhan satu-satunya kebutuhan kita. Kalau seseorang menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan, maka orang itu akan mengabdi kepada Tuhan. Orang itu akan hidup bersih, hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan mengabdi kepada Tuhan. Nah, inilah yang mempersiapkan seseorang meninggal dunia lalu menghadap tahta pengadilan Allah, saudara. Harus ada kehausan dalam jiwa kita. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana Pak orang bisa punya kehausan yang kuat terhadap Allah atau terhadap Tuhan? Oh, begini caranya. Kamu dan aku harus berani berprinsip. Dunia tidak dapat membahagiakan saya. Dunia semu. Kalau di Alkitab mengatakan mamon yang tidak jujur. Ya, itu di Lukas pasal 16. Mamon yang tidak jujur artinya kekayaan itu sesuatu yang tidak bisa dipercayai. Namanya tidak jujur. Tapi artinya sebenarnya tidak bisa dipercayai. Memang pada waktu seseorang masih hidup di dunia, saudaraku, masih hidup di dunia ini, memang rasanya uang itu segala-galanya. Betul. Uang bisa beli apa saja, bisa membawa orang kemana saja. Tapi uang tidak bisa membeli keselamatan dan tidak bisa membawa orang ke surga. Nah, harus ditunjukkan kehausan akan Allah itu, maka orang tua harus belajar untuk tidak menggantungkan suasana jiwanya kepada dunia, kepada kekayaan, tapi menggantungkan suasana jiwanya
hanya kepada Tuhan. Ya, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Jadi kita memiliki kehausan. Saya bertahun-tahun menjadi pendeta, guru sekolah teologi, ya, melayani pekerjaan Tuhan, berkhotbah, memberi seminar dan lain-lain. Tetapi pada waktu itu saya tidak memiliki atau belum memiliki kehausan akan Allah seperti hari ini. Nah, saya perkarakan ini di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena dulu saya masih berharap dunia itu membahagiakan saya. Kalaupun bukan uang, kalaupun bukan kedudukan, paling tidak jumlah jemaat. Paling tidak gereja di mana saya menjadi gembala sidang di situ. Itu juga bisa menjadi kebahagiaan yang menandingi kebahagiaan kita, ya, yang ditopang oleh kehadiran Tuhan. Nah, ketika saya mulai mengerti kebenaran firman Tuhan lebih lengkap lagi, saya harus mengambil keputusan. Dunia tidak berarti bagiku. Dunia tidak dapat membahagiakan aku. Ada kekosongan dalam jiwaku yang tidak bisa diisi oleh siapapun, tapi hanya oleh Tuhan. Maka sekarang juga lagu ini yang saya ambil dari ayat Alkitab. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Nah, saya rindu sidang jemaat, saudara-saudara semua, memiliki kehausan akan Allah ini. Merana, tersiksa kalau kita tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Kalau Allah tidak memenuhi kita, saudara. Ya, jangan haus saudara itu Anda arahkan kepada perkara-perkara dunia, kepada materi, kepada kekayaan, yang semua itu menyesatkan dan menggiring orang ke neraka. Nah, kita tinggalkan kesenangan dunia dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Ada satu kalimat lagu saya juga yang bunyinya begini. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di sorga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Tak lagi ku minta apapun. Nah, ini tidak semua orang bisa. Tapi saya mengajak saudara untuk bisa, apalagi kita sudah umur di atas 50 tahun. Saudara mau nunggu apa hidup ini? Bisa mati setiap saat. Lalu kita dibawa kepada pengadilan, saudara. Nah, sejak kita di dunia, kita mulai berkata, tak ku minta apapun, tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di sorga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Nah, saudara, dengan saudara memiliki prinsip ini, saudara akan tergiring memiliki persekutuan dengan Allah. Dan ini persiapan menghadapi kematian dan persiapan menghadapi pengadilan. Sungguh, ketika kita merasa membutuhkan Tuhan, artinya Tuhan satu-satunya kebutuhan kita, dan kita mengenal kebenaran, maka yang kita persoalkan di hadapan Allah hanya bagaimana kita dimiliki Allah dan Allah memiliki kita. Ya, memang mudah ya orang berkata, Tuhan aku milikmu. Mudah. Padahal kenyataannya tidak mudah begitu, saudara. Kenapa?
Karena banyak orang memiliki dirinya sendiri. Bukan suka-sukamu Tuhan, tapi suka-sukaku Tuhan. Nah, kita telah menerima bujukan, hasutan, pendidikan yang salah sejak muda. Pikiran duniawi, pikiran materialistis, dan lain sebagainya sudah terlanjur melekat di dalam pikiran saudara. Itu mengerikan saudaraku. Makanya kalau kita ada di GSKI ini, Gereja Suara Kebenaran Injil ini, kita diarahkan saudara untuk tidak berpikiran duniawi lagi. Ya, kita memang memaksimalkan potensi, kita bekerja keras, kita mencari nafkah, cari uang, ya boleh juga sebanyak-banyaknya, tidak keliru. Tetapi untuk apa semua itu? Itu yang penting. Ya saudaraku, kalau pengadilan dunia ya, hukum bisa dibeli, ya, hakim bisa disuap, jaksa bisa diatur dengan uang. Tetapi pengadilan Tuhan tidak bisa, dan itu mengerikan. Saudara harus sudah membayangkan, dan ini pasti akan terjadi, di mana saudara membawa diri di hadapan pengadilan Tuhan. Ya, bayangkan kalau saudara dan saya menghadap pengadilan Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, periksa dirimu. Orang macam kamu ini layak masuk surga atau tidak? Coba periksa dirimu. Lalu ditunjukkan kepada kita seperti sebuah film perjalanan hidup kita sejak kita kanak-kanak, remaja, pemuda, dan seterusnya. Wah, kira-kira orang seperti ini layak tidak masuk surga? Coba saudara. Orang macam ini layak enggak masuk surga? Maka sejak kita di dunia, kita mestinya sudah mempersoalkan atau memperkarakan. Orang semacam aku ini layak tidak masuk surga menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Orang macam aku ini layak tidak. Dan ini harus kita pandang sebagai hal yang paling krusial, paling penting, mendesak, darurat. Tidak boleh dan memang tidak bisa ditunda. Mestinya, saudara. Jadi setiap hari kita memeriksa diri kita dan kita mempersoalkan orang macam ini layak tidak masuk kerajaan surga. Dan manusia itu, saudara, makhluk hebat. Di antara keistimewaan yang dimiliki orang manusia adalah manusia dapat mengenal dirinya. Kalau binatang tidak mengenal dirinya dengan baik, tidak akan pernah bisa. Tapi manusia diberi potensi mengenal Allahnya. Siapa dan bagaimana Allah yang dipercaya itu. Dan manusia juga diberi kemampuan atau memiliki kemampuan untuk bisa memiliki kemampuan melihat diri kita sendiri. Nah, inilah yang harus kita perkarakan setiap hari kita menghadap Tuhan. Kita berkata, selidiki aku ya Allah, kenali aku. Kita harus berani, saudaraku, mengatakan demikian. Tuhan, selidiki aku, kenali aku. Ini, kita harus berani berkata, di hadapan kekudusan-Mu Bapa, kubuka kehidupanku, selidikilah aku ya Allah. Apakah jalanku serong? Harus berani. Dan percayalah Tuhan akan memimpin saudara untuk dapat mengenali diri saudara sendiri. Seperti penilaian Allah terhadap diri kita. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, periksa diriku, kenali diriku ya Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk mengenali diri kita sendiri. Di situ sebagai murid kita akan dididik Tuhan. Sebagai murid kita akan dilatih Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang layak masuk kerajaan surga, menjadi anggota
keluarga kerajaan Allah. Saudaraku, manusia diberi kemampuan mengenal dirinya sendiri dan bisa mengenal Allah. Kalau saudara tidak mempersoalkan hal ini sejak sekarang, selamanya Anda tidak pernah mengenal diri Anda sendiri dan tidak pernah mengenal Allah dengan benar. Itu mengerikan, saudara. Itu berarti mengerikan. Pengenalan akan Allah secara benar akan pasti disusul dengan pengenalan akan diri sendiri secara benar pula. Pasti, saudaraku. Dan ketika orang mengenali dirinya sendiri dengan benar, dia akan tahu bagian-bagian mana dalam hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang dia harus mulai benahi sejak dini, sejak sekarang ini. Kita pasti mati dan kita pasti dibawa ke pengadilan. Kita harus membayangkan kita sudah menutup mata, dimasukkan peti, tetapi roh kita akan melayang dan kita akan pasti diperhadapkan kepada pengadilan Tuhan. Ini yang mestinya menggetarkan kita, saudaraku. Kita harus betul-betul digetarkan oleh realitas ini. Oleh sebab itu Tuhan pasti menolong kita. Waktu kita berkata, Tuhan kenali aku, Tuhan pasti memberi pengertian bagaimana penilaian Tuhan terhadap kita masing-masing, saudara. Itu persiapan, saudaraku, untuk memasuki kematian dan setelah itu pengadilan. Setelah pengadilan orang akan diberhadapkan, apakah dibuang ke dalam api kekal atau dimasukkan ke dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Saudara, kalau saudara tidak mengikuti nasihat saya, tidak merespon dengan baik apa yang saya kemukakan, saudara pasti menyesal, pasti menyesal. Ya, saudara jemaat, aktivis, para pendeta harus benar-benar memperkarakan hal ini di hadapan Tuhan. Setiap hari membawa diri di hadapan Tuhan dan berkata, kenali aku Tuhan kalau jalanku salah. Dan pasti Tuhan menunjukkan keadaan dirimu. Dan pasti mengatur, mengajar bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Pasti, Tuhan pasti menuntun kita, saudara. Tapi kalau saudara tidak memperkarakan hal ini, karena Anda sibuk dengan segala urusan-urusan, sehingga Anda kelewat, artinya Anda tidak memperkarakan keadaan diri saudara secara benar di hadapan Allah. Waktu Anda mati, celaka. Nah, kenapa banyak orang tidak mempersiapkan kehidupan kekalnya, tidak persiapan menghadapi realitas kematian dan pengadilan? Karena hatinya telah diisi dengan segala kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga tidak pernah mengerti betapa sakitnya terpisah dari hadirat Allah. Tidak mengerti bagaimana dahsyatnya terpisah dari hadirat Allah. Kengerian yang tiada taranya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ayo kita berubah. Ya, ayo kita berubah, jangan duniawi lagi, saudara-saudara. Ya, persiapkan diri saudara menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Ingat ilustrasi tadi, orang tua mengarahkan anaknya belajar, mengembangkan bakat untuk hari esoknya. Kalau anak-anaknya malas dan tidak mau tahu, lalu orang tua berkata, mau jadi apa kamu nanti? Ada saja anak nakal yang menjawab, jadi manusia kan, Mam, tidak jadi monyet. Oh iya, jadi manusia. Manusia macam apa kamu nanti? Manusia yang bagaimana kamu nanti? Ini saudara,
yang Tuhan ingin kita berubah. Ya, kalau manusia, kalau orang tua di dunia ini mau anak-anaknya menjadi manusia seperti yang dia rancang, manusia-manusia yang dipandangnya sukses, berhasil dari sudut pandang perspektif orang tua. Allah mempersiapkan kita untuk menjadi manusia-manusia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ibrani pasal 12 dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10 menunjukkan bahwa Bapa di surga mendidik kita anak-anaknya supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dan itulah yang dikatakan hidup, supaya kita hidup dan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah, kita menjadi anak Allah yang sah. Dengan menjadi anak Allah yang sah, kematian tidak menakutkan lagi, karena kita memiliki pengharapan kerajaan surga. Pengadilan malah kita nantikan, karena pengadilan bukan sesuatu yang menegangkan, karena kita sudah berlatih melihat dan mengenali diri kita sendiri. Ketika di hadapan Tuhan, kita sudah siap diteropong. Kita bukan hanya yakin masuk surga, tapi kita tahu kita pasti masuk surga. Pengadilan Tuhan justru menjadi momentum yang kita nantikan, karena pada waktu itu semua keadaan manusia akan ditelanjangi. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Semua akan dibuka oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung. Semua dibuka. Dan kita yang hidup benar mulai sekarang, kita ingin dibuka. Kita bersedia ditelanjangi, karena justru disitulah keindahan kita akan memancar. Kecantikan kita akan memancar. Hari ini mungkin manusia di sekitar kita tidak mengenal siapa kita. Mereka bahkan menghina, membuli, memfitnah, mengucapkan kata-kata yang tidak patut, yang bertujuan merusak nama baik kita. Tidak masalah. Karena semua kita nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan setiap orang akan menerima apa yang patut diterimanya, baik atau jahat. 1 Korintus 5 ayat yang ke-10. Saya mengajak jemaat GSKI untuk sadar dan benar-benar mempersiapkan diri untuk kematian dan pengadilan nanti. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bertumbuh dalam iman, belajar firman, memiliki jam doa, sehingga mengerti betapa menderitanya terpisah dari Allah itu. Siksaan di neraka yang sering digambarkan orang belum mewakili kedahsyatan kalau seseorang terpisah dari hadirat Allah. Belum mewakili. Oleh sebab itu, saudara, rasakan betapa menyakitkan keadaan orang yang terpisah dari Allah. Maka sejak di bumi, kita akan membangun terus hubungan dengan Allah sampai kita memiliki persekutuan yang benar. Saudara, tetaplah setia di gereja di mana saudara digembalakan oleh gembala-gembala saudara masing-masing. Dukunglah pelayanan Bapak Gembala saudara masing-masing di wilayah di mana saudara berada. Ya, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Gembala Senior Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, biarlah menjadikan sarana alat bagi kita sebagai penuntun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita semakin hari semakin berubah. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Berkat dari Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Gembala Agung kita, penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memberkati kita, menuntun kita dan memberikan kekuatan kepada kita sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari saudaraku yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.